Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dipercaya lagi untuk menjadi host sekaligus moderator pada acara cuan. Kepada teman-teman yang sudah bergabung, ini sangat saya apresiasi sekali. Saya ucapkan terima kasih karena yang bergabung ini tentunya ingin supaya naik kelas tak panjang lebar. Langsung saja Coach Wulan dulu untuk sebagai motivator. Monggo Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Laude sudah bisa hadir, menyempatkan diri untuk berbagi bersama teman-teman yang lain. Dan Pak Laude ini loh ikut mentor loh. Jadi Bu Ani ini bakal lulus belajar batch, dari Coach Wulan ya. Batch 2 ini luar biasa nanti. Bisa bersinergi dengan kita, Coach. Betul, akan memegang peranan di Indonesia Timur, Masya Allah. Jadi teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan ya sharingnya dari Pak Laude mengenai entrepreneurship. Ya, kalau kita bahas entrepreneurship ini kan nggak selesai-selesai ya. Metodenya mulai banyak yang baru-baru dan upgrade terus karena memang setiap usaha itu pasti beda-beda dan tekniknya juga bermacam-macam. Nah, nanti Pak Laude akan membeberkan sharingnya beliau, mungkin pengalamannya juga sebagai pengusaha yang bisa nanti kita tiru supaya kita juga bisa naik kelas usahanya. Nah, teman-teman yang belum gabung di Yespreneur, saya harap bisa bergabung dan juga bisa berkontribusi seperti Pak Laude ini. Dan saya yakin Pak Laude ini akan membangkitkan ekonomi ya di wilayahnya karena beliau adalah mentor. Oke, saya nggak berlama-lama, silakan dilanjutkan. Monggo Pak Laude dan Bu Ani. Alhamdulillah sudah mendapat sesuatu atau sharingnya dari Coach Wulan yang setiap saat itu membuat para pengusaha, para calon pengusaha bahkan bisa menjadi motivasi sekaligus bisa menjadi inspirasi sehingga kita bisa naik kelas. Terima kasih Coach atas sharingnya untuk kita semua. Di sini akan diisi langsung oleh narasumber kita yang tidak kalah hebatnya. Monggo tidak panjang lebar, silahkan mulai Pak. Iya, terima kasih untuk Coach Wulan dan juga Bu Anik ya. Udah bisa sempat kita sharing ya, mudah-mudahan bisa semakin maju ya. Apalagi dengan Coach Wulan dengan HRA Akademinya luar biasa. Ikut sebenarnya tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan usaha kecil menengah dan juga bagaimana membantu pemerintah ya inilah dari Coach Wulan ini bersama HRA Akademiknya benar-benar mudah-mudahan bisa ikut mewarnai bahkan bisa memberikan poin tersendiri kepada pemerintah bahwa sebagai lembaga atau sebagai institusi, apalagi Yespreneur ini saya bangga bisa bersama teman-teman semua, pengusaha, teman-teman entrepreneur, teman-teman yang punya skill ataupun talenta yang cukup baik. Saya bisa ikut sharing pada pagi menjelang siang ini, saya bersyukur sekali. Jadi Bu Anik dan juga Coach Wulan yang berbahagia serta teman-teman yang ikut bergabung di cuan kali ini, ada hal yang mungkin saya sangat tertarik ya untuk bisa sama-sama mendiskusikan hal yang menjadikan kita ya harusnya berbeda.
Kenapa kita harus berbeda? Karena memang ketika kita ingin melihat suatu hal ke depan, tentu kita ingin memiliki tujuan. Dan tujuan yang ada di depan itu sebenarnya juga tergantung bagaimana persepsi dan sudut pandang kita. Jadi kalau kita lihat bahwa persepsi dan sudut pandang ini tentu akan berbeda tergantung dari sisi mana kita akan melihat. Ya, seperti mungkin yang saya sajikan dalam tampilan gambar ini, bahwa kalau kita melihat sesuatu, taruhlah ini gambar, maka gambar yang ada di hadapan kita, bagi sebagian orang akan mengatakan dia melihat seekor atau kepala harimau yang sedang mengaum. Tapi bagi orang lain pasti akan melihat juga dari sisi pandang yang berbeda. Dia akan melihat ada kera yang bergelantungan. Kira-kira teman-teman semua, rekan-rekan entrepreneur semua, rekan-rekan yang hebat semua, mungkin akan berbeda satu dengan yang lain. Pasti juga sudah melihat makna dari gambar yang ada, sudah bisa memberikan persepsi. Nah, ketika diberikan satu gambaran ini, maka kita akan melihat betapa ternyata dari sudut pandang yang berbeda itu sesuatu bisa dimaknai, sesuatu bisa diartikan untuk sampai pada tujuan yang diinginkan. Nah, mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa kita akhirnya ketika dalam persepsi yang berbeda itu kita memiliki mindset ya. Apa sih itu mindset ya? Kalau kita mungkin melihat dari ini mungkin terlalu akademis ya, tetapi saya pikir penting sekali mindset ini kita pahami secara mendalam sebelum kita nanti akan melihat sebenarnya tujuan kita ketika kita berhimpun dalam wadah UMKM misalkan, maka harus ada mindset yang bisa membuat aturan-aturan atau pola yang bisa digambarkan dalam kerangka berpikir kita. Kalau kita pahami bahwa mindset itu merupakan sekumpulan hal ya, sekumpulan hal yang mempengaruhi sikap. Jadi kalau sikap kita bisa mengatakan bahwa kita ingin sukses, maka sekumpulan hal itulah yang akan mempengaruhi cara kita bersikap. Bagaimana kita akan bersikap untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang, maka dalam framing berpikir kita lah sebenarnya itu akan terjadi. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita memahami bahwa mindset yang ada dalam pikiran kita, ketika kita sudah tanamkan dalam pikiran kita itu bahwa mindset ingin sukses, maka kita juga mungkin akan melihat dulu bagaimana mindset yang ada dalam pikiran kita itu bisa berkembang atau justru malah statis. Ya, misalkan kalau kita memahami bahwa mindset kita misalkan mindsetnya statis, maka ini terkesan perilaku yang ada pada seseorang itu selalu ingin menghindari risiko. Ketika risiko ada di depan, mungkin pikiran yang ada itu, waduh, ternyata susah ya mau menjadi seorang entrepreneur. Ternyata berat ya mau menjadi seorang pengusaha yang sukses. Karena apa? Risiko ini kan sebenarnya juga akan mempengaruhi tindak perilaku kita. Baik kita akan menjadi seorang entrepreneur, atau mungkin kita bisa jadi seorang yang sukses seperti apa yang kita persepsikan di awal. Nah, ketika mindset yang tetap ini tidak berkembang ini menghadapi halangan ataupun rintangan, itu terkesan seolah dia akan menjadi mudah menyerah, mudah untuk menghindari
sesuatu yang saya selalu ingin berada pada zona nyaman. Zona nyaman yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang di luar ekspektasi mereka, tapi bagi kita yang menganggap bahwa itu zona nyaman kita, maka kita anteng aja di situ. Yang ketiga, bagaimana seorang yang memiliki mindset yang tetap ini memandang itu usaha itu sebagai kesalahan atau hal yang sia-sia. Ya, jadi dia berpikir daripada saya berbuat sesuatu yang mungkin belum tentu saya akan berhasil di situ, maka mendingan saya tidak maju atau tidak terjun di dalam hal yang akan saya usahakan itu. Ya, ini tipe yang selalu tidak ingin ada tantangan, tidak ingin ada risiko, selalu berada dalam zona yang aman-aman saja. Kemudian tidak memperdulikan kritik ataupun saran-saran dari pihak eksternal. Setiap apa yang ada di luaran sana, dia tidak pernah terbuka untuk, bagaimana sih kalau saya ingin melakukan sesuatu, tidak mesti harus ada tanggapan dari orang lain, tidak mesti ada nasihat dari orang lain. Saya cukup akan melakukan sesuatu, tetapi usaha tersebut harusnya mungkin akan berhasil ketika kita memiliki banyak wawasan, tetapi dengan tidak memperdulikan kritik dan saran itu, akhirnya apa? Maju terus, laksanakan apa yang saya anggap itu bagus, itu benar. Yang kelima, ya merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Ya, ini juga mungkin bagian dari kaitannya dengan penyakit hati ya, di mana kita merasa iri dengan keberhasilan orang lain. Justru dengan keberhasilan orang lain itu kita menganggap, wah kita kayaknya agak susah untuk berkembang, untuk maju. Nah, sedangkan kalau mindsetnya ini berkembang, dia akan memiliki hal-hal yang lebih menantang. Ya, senang dengan apa yang ada di depannya itu. Kalau hal baru, dia tertantang. Bagaimana bisa menaklukkan tantangan yang ada di hadapannya. Jika ada halangan atau rintangan, ya dia bertahan, minimal tidak mundur. Ya, kalau misalkan mungkin tidak bisa melewati tantangan atau halangan itu, dia akan terus berpikir dan mencari cara gimana agar tantangan hambatan itu bisa dilewati. Karena itulah salah satu tipe orang yang memiliki mindset berkembang itu menjadi tipe atau ciri khas pejuang. Karena orang sukses itu bukan berarti orang yang berhasil saat ini gitu. Tapi kita melihat bagaimana prosesnya yang dilakukan sejak awal. Dia merintis usaha tersebut, dia benar-benar mengusahakan, merencanakan, melakukan, dan berupaya untuk bagaimana semua itu bisa berkembang dengan baik. Kemudian dia juga memiliki upaya memandang bahwa usaha yang dilakukan itu untuk menguasainya, menaklukkannya. Kemudian lebih banyak belajar dari kritik dan saran. Karena orang berhasil tidak langsung kita lihat berhasil saat ini. Orang yang berhasil itu akan bisa kita lihat dari perjalanannya, prosesnya, bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana kesungguhannya. Sehingga masukan-masukan dan saran-saran yang ada itu, itulah yang menjadi amunisi dia untuk selalu senantiasa berubah, senantiasa mau berkembang, dan akhirnya ketika kesuksesan itu menghampirinya, maka kesuksesan itulah yang akhirnya menjadikan semacam mindset yang ada dalam pikirannya itu sudah tergambar bahwa oh iya, inilah sesuatu yang saya sudah pikirkan sejak awal, sesuatu yang saya ingin lakukan sejak awal, di tahapan-tahapannya dilakukan dengan baik, sehingga tahapan tersebut menjadi sesuatu yang berhasil dan dinikmati saat ini. Dan yang terakhir, kalau kita lihat orang yang memiliki growth mindset, itu menemukan pelajaran dan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Jadi sebenarnya kesuksesan itu juga tidak ditentukan hanya sebatas kemampuan atau usaha kita sebenarnya. Tapi kesuksesan itu juga datang dari
hal-hal yang mungkin faktor-faktor eksternal itu bisa menjadi sumber inspirasi. Makanya tadi kalau kita lihat ya, bahwa mindset berpikir kita ingin menjadi apa ke depan, kita ingin seperti apa ke depan, ini tergantung bagaimana mindset kita itu bisa kita lihat, kita tumbuhkan. Apakah mindset dalam pikiran kita itu statis atau tetap, atau kita ingin mindset yang ada dalam pikiran kita itu berkembang, selalu ingin hal yang baru, ingin mencoba hal-hal yang memang dianggap itu sebagai tantangan. Dan dengan seperti itu, orang yang sukses itu atau orang yang memiliki tujuan, ya, tujuan itu sebenarnya ada perbedaan dan ada kesamaan. Kalau ingin kita mencapai satu kesuksesan, ya, di hari esok, kita punya kesamaan dengan orang yang tidak mempunyai kesuksesan di hari esok. Apa kesamaan itu? Ya, kesamaan itu adalah kesamaan kita sama-sama melewati hari ini untuk mencapai hari esok. Nah, persoalannya, orang yang mempunyai tujuan di hari esok, dia memiliki harapan yang besar agar dia bisa sukses di hari esok. Maka, untuk mencapai kesuksesan di hari esok itulah dia melakukan inovasi, kreativitas, dan semua kemampuan yang dimiliki pada hari ini agar hasilnya bisa dilihat esok hari. Sedangkan orang yang tidak memiliki tujuan, pasti dia akan melihat. Yang jelas, dia menghabiskan hari ini, kemudian hari esok datang, dan dia tidak memiliki sama sekali harapan dan impian di hari esoknya. Mungkin kalau kita akhirnya melihat tadi ya dari mindset kita, tentu kita akan berpikir, tentu kita akan bertanya. Sebenarnya ketika kita ingin terjun di dunia UMKM misalkan, maka kita ingin selalu berupaya membedakan gitu. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan entrepreneur itu? Nah, entrepreneur ini juga mungkin akan sangat mempengaruhi mindset berpikir kita, karena mindset berpikir kita tadi, semua hal-hal yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita itu akan dikumpulkan oleh rekam memori otak kita agar nanti kita bisa melakukan sesuatu itu akhirnya kita akan rasakan hasilnya. Kalau kita secara ilmiah mungkin terlalu akademis, kita melihat bahwa entrepreneur itu diartikan sebagai orang yang selalu melihat ada peluang, sehingga dia membuat suatu usaha atau bisnis, dan usaha atau bisnis itu dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian juga entrepreneur diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kalau mungkin saya bisa bercerita sedikit, dalam masa melakukan sebuah usaha atau ingin mewujudkan sebuah jiwa entrepreneur itu, ketika di awal 2019 saya coba untuk membuka sebuah usaha kuliner, ya. Usaha kuliner ini karena mungkin saya melihat ada sesuatu peluang, ya. Ada sesuatu kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Karena mungkin peluang atau kesempatan yang ada itu datang, maka saya berupaya untuk membuka bisnis. Dan ketika usaha atau bisnis itu dibuka, memang tadi ya, ada hambatan, ada tantangan. Itu semua saya coba lakukan untuk mengatasi hambatan dan rintangan itu. Tetapi dengan melihat kondisi yang ada, maka tentu kita selalu berupaya untuk merangkai kembali gitu. Apa sih tujuan awal kita? Apa sih yang ingin kita hasilkan? Apa sih yang ingin kita lakukan? Sehingga melihat ini tadi, entrepreneur adalah memanfaatkan peluang yang ada, kemudian menciptakan suatu peluang yang baru, yang berbeda, maka disinilah juga sebenarnya muncul semangat untuk bagaimana bisa memanfaatkan peluang itu
dan menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, untuk usahanya apa? Nanti saya akan share ketika di akhir pertemuan kita. Selanjutnya, kalau mindset tadi kita coba lihat, kita ingin menjadi seorang pedagang. Kalau mungkin jadi pedagang, kita tentu tidak akan susah. Karena apa? Semua produknya sudah ada. Kita tinggal mungkin memasarkan produk tersebut. Kita menjual sehari-hari. Dan orang yang berdagang itu ingin mencari nafkah dengan berdagang tentunya. Dan barang yang dijual itu juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi ada sisi lain. Bagaimana kalau kita berusaha, itu mengusahakan perdagangan yang skalanya luas, kemudian menjadi sebuah usaha yang bisa mempekerjakan orang lain, kemudian usaha yang dilakukan itu untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang. Ya, tentu pilihan ini semua tergantung dari mindset kita tadi. Kita ingin melakukan atau meletakkan dasar mindset kita, ingin menjadi apa, posisi mana yang ingin kita dapatkan. Kalau kita lihat dari usaha berdagang dan juga pengusaha, kita tidak bisa mengecilkan arti dari pedagang itu sendiri. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan bagaimana dengan menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha, kita bisa memberikan nilai tambah yang akan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Kalau berdagang tadi hanya untuk bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, tetapi bagaimana seorang pengusaha bisa memikirkan solusi untuk membangun aset atau bagaimana cara agar uang tersebut bisa datang dengan cara kerja yang tentunya tidak atau sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seorang pedagang. Ya, makanya nanti kita akan bisa melihat sebenarnya apa yang ingin dilakukan seorang pedagang itu lebih banyak dilakukan karena usaha itu dia anggap untuk kehidupan sehari-hari, maka mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka dia lakukan kegiatan atau dia lakukan aktivitasnya itu, rutinitasnya itu setiap hari untuk berdagang dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan ketika pengusaha, dia terus akan berpikir bagaimana bisnis yang dikembangkan itu, yang dikerjakan dengan tim itu, bisa mengembangkan usaha tersebut dan bisa jadi sukses. Karena apa yang diusahakan, apa yang dilakukan itu untuk manfaat bagi banyak pihak. Tentu ini juga akan menjadi hal yang mempengaruhi mindset berpikir kita. Kita ingin menjadi orang yang bekerja untuk kegiatan atau kepentingan diri kita pribadi, atau kita ingin lebih bekerja atau berbuat bermanfaat untuk orang banyak. Kalau seorang pedagang habis waktu untuk mengelola apa yang dilakukan itu untuk berdagang, sehingga lupa dengan bagaimana cara membuka komunikasi dengan pihak luar, bagaimana membuka komunikasi dengan komunitas-komunitas yang lain, tentu itu sudah tidak ada waktu lagi. Karena apa? Habis waktu untuk melaksanakan aktivitas rutinitasnya sebagai pedagang, yaitu berjualan. Tetapi ketika seorang pengusaha, karena waktu untuk mengawasi bisnisnya itu sudah dilakukan oleh tim, sudah ada orang-orang yang membantu melakukan atau mengawasi bisnisnya, maka waktu-waktu sisa yang ada itu digunakan sebaik mungkin untuk membuka jaringan. Karena kita tahu sekarang, kalau kita membuka jaringan itu hanya sebatas kita melakukan aktivitas dalam lingkup yang kecil, maka sebagai seorang yang berjiwa entrepreneur, dia akan berupaya untuk membuka keran-keran relasi yang lebih luas. Mungkin dari sini kita bisa mengambil contoh. Kalau kita lihat sedikit kagum ya dengan apa yang mungkin dilakukan oleh perusahaan ataupun pengusaha rumah makan. Salah satu yang saya kagumi itu adalah bagaimana rumah makan sederhana Padang
itu bisa dilakukan sampai sekarang menjadi rumah makan yang cukup ya sangat dikenal karena memang memiliki sesuatu image atau persepsi orang itu rumah makan yang berkualitas tentunya. Nah, ketika awal mula, kalau kita lihat sejarah atau awal mula dibentuknya rumah makan Padang, mungkin sangat sederhana sekali. Ketika di awal sang pengusaha ini berpikir untuk melakukan usaha, maka usaha yang dilakukan pertama adalah berdagang. Apa yang dilakukan dalam berdagang itu? Dia memiliki satu outlet, semacam taruhlah lapak atau gerobak ya, di mana gerobak itu isinya ada mungkin kebutuhan yang sangat-sangat ringan, misalkan warung kopi, atau mungkin juga di situ ada semacam makanan-makanan kecil atau minuman ya. Nah, ketika berdagang seperti itu, dia melakukan rutinitasnya setiap hari. Sampai pada akhirnya berpikir, gimana akan berkembang usaha ini, sedangkan dengan kondisi dia menjual atau berdagang dengan kondisi seperti itu, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu untuk mengumpulkan keuntungan dari usaha tersebut. Kemudian dia melihat ada di sebelahnya semacam pengusaha yang sukses. Akhirnya dengan usaha membuka satu counter yang kecil itu, dia akhirnya berpindah untuk membuka usaha warung makan. Usaha warung makannya ya sangat simpel, yaitu dengan membuka tetap seperti lapak tadi, kemudian menyiapkan satu semacam meja yang kecil, kemudian ada kursi beberapa, dan rumah makan itu disebut rumah makan sederhana. Ya karena sederhana gitu dilakukan. Kalau kita lihat perjalanannya tadi, ketika ingin memulai usaha, tentu akan banyak tantangan atau rintangan yang ada di depan. Tetapi bagaimana seorang pemilik rumah makan sederhana ini akhirnya dengan membuka rumah sederhana, bukan cuma hanya sederhana karena kondisinya, tapi memang itulah yang akhirnya menjadi brand atau menjadi sebuah image yang orang kenal sampai sekarang, rumah makan sederhana. Success story yang ada ini sebenarnya juga tergantung dari bagaimana mindset yang ada. Jadi mindset kita ini sebenarnya akan mempengaruhi attitude kita. Kemudian dari attitude ini akan menjadi sikap atau perilaku atau kebiasaan. Sehingga dari kebiasaan mindset kita untuk menjadi sukses, muncullah aksi, muncullah solusi. Di situ muncul kreativitas, di situ muncul inovasi, bagaimana bisa mengalahkan atau menaklukkan tantangan yang ada di depan. Terlepas masalah hasil atau tujuan yang diperoleh itu sesuai dengan ekspektasi atau tidak, itu soal lain. Tetapi bagaimana dari hasil yang sudah direncanakan sebaik mungkin ini akan mempengaruhi performance kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat, sehingga apa yang kita inginkan kita tuju dalam cita-cita kita ini bisa berhasil. Nah, di sesi yang terakhir ini mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa ketika kita memiliki jiwa ingin menjadi seorang entrepreneur yang sukses tentunya, maka minimal kita memiliki 7 hal yang harus ada dalam diri kita. Ya tadi dari mulai visi kita seperti apa yang kita inginkan, kemudian mampukah kita membuka diri untuk bisa bekerja sama, bisa sharing session, bisa melakukan aksi berbagi peran dengan tim, kemudian kita mau mengambil risiko yang ada di depan, kemudian kita berupaya untuk mengoptimalkan kalau kita sebagai pedagang atau sebagai pengusaha penjualan yang ada dalam usaha bisnis kita, kemudian kita ingin selalu menjadi hasilnya itu menjadi yang baik, tentu kita akan memiliki usaha atau kesadaran menyayangi atau
mencintai usaha yang kita bangun itu. Kita menjadi terserap dalam pikiran kita bahwa usaha, kita ingin membangun usaha, ingin memberikan yang terbaik, kemudian ingin menjadi yang baik, kemudian mendapatkan keuntungan yang lebih baik, akhirnya memberikan nilai tambah kepada orang lain. Nah, ini yang akan membuat kita terus belajar dan terus berusaha untuk mencari informasi, mencari ilmu di mana saja. Kita coba untuk selalu mengembangkan wawasan kita, mengembangkan kepribadian kita agar menjadi seorang entrepreneur itu tidak semata-mata hanya sebagai atau semacam impian, tetapi menjadi sesuatu yang kita rancang, sesuatu yang kita susun dari awal. Bagaimana kita berusaha untuk menghilangkan, ya, agar kita bisa merubah mindset kita. Kita hilangkan yang namanya mental block. Ya, kalau dari awal tadi mungkin ketika kita melihat di depan itu ada sesuatu yang rasa pesimis, ada sesuatu yang berat, ada sesuatu yang menghalangi, atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ketika terjun di dalam dunia bisnis, maka ketika itu pula kita berupaya untuk menghilangkan semua persepsi-persepsi itu. Kita berupaya untuk menjauhkan hal-hal tersebut agar kita bisa menjadi seorang yang berpikiran positif. Mindset kita itu selalu berpikir positif, ke arah yang positif. Karena apa? Tujuan kita satu, adalah kesuksesan. Nah, kalau sukses itu kita capai dengan semua rencana yang kita susun, tentu dalam perjalanannya ada hambatan-hambatan. Sebagai seorang entrepreneurship, dia selalu akan berupaya untuk bagaimana caranya pantang menyerah untuk bisa menaklukkan tantangan yang ada tersebut. Nah, salah satu kisah inspiratif juga sebenarnya kalau kita lihat ya, apa yang dilalui atau dialami seorang CEO Google saat ini dan Alphabet, ya, seorang berkebangsaan India, itu Sundar Pichai atau biasa juga disebut Pichai Sundararai. Dia mengatakan bahwa hidupmu seperti apa itu akan ditentukan oleh dirimu sendiri, dan jangan pernah berhenti berharap dan mengejar mimpi yang engkau inginkan. Artinya bisa kita pahami bahwa apa yang ada di depan, kesuksesan yang ada di depan, itu semua tidak bisa kita akan dapatkan kalau kita tidak mempunyai tujuan, cita-cita, impian, mindset untuk bisa ke arah sana. Ya, jangan sampai kita seperti mengharapkan adanya durian runtuh gitu. Tiba-tiba aja ada di depan mata segepok uang misalkan. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa sampai kesuksesan ke tangga yang sangat kita impikan, itu tidak bisa terlepas dari apa yang kita cita-citakan dari awal. Nah, Sundar Pichai ini sebelum menjadi CEO Google, dia sebenarnya adalah seorang yang mulai berdagang, dan salah satu keahlian yang dimiliki itu ketika dia menerima pesanan atau dia menerima telepon, dari telepon yang berdering yang model puter itu, dia akan menghafal semua nomor-nomor telepon yang ada ketika dia dihubungi. Kemampuan untuk menghafal itu juga akhirnya membuat dia sebagai seorang yang selalu berpikir untuk mencapai kesuksesan ke depan. Dia tidak akan berhenti berusaha kalau dia tidak mampu menaklukkan apa yang ada di hadapannya itu. Jadi akhirnya ketika dia di India dengan berdagang seperti membantu orang tuanya seperti itu, tidak maksudnya memiliki waktu yang cukup lama seperti tadi untuk berhasil, maka akhirnya dia hijrah ke Amerika. Nah, ketika di Amerika dia bergabung dengan Google. Sampai saat ini salah satu hasil karya yang dia ciptakan adalah Google Chrome. Nah, Google Chrome ini memang menjadi satu platform yang orang gunakan, memudahkan orang untuk melakukan browsing internet dan sebagainya. Itu buah dari hasil kerja keras. Nah, kerja keras yang ada ini tentu semua tidak terlepas dari apa yang ada dalam mindset pikiran dia. Apa yang ada dalam pikiran ini akan menginspirasi sehingga dia selalu tertantang untuk berbuat. Jadi
Kalau kita mungkin ya akan berusaha atau akan melakukan aktivitas, bagaimana kita akan memulai? Bagaimana kita akan memulai aktivitas ini? Ya tadi, langkah pertama adalah kita tentukan tujuan. Dalam mindset berpikir kita, tujuan kita satu adalah sukses. Masalah, tantangan, hambatan, dan apa yang ada di depan itu nantinya, itulah proses yang harus dilalui. Nah, ketika kesuksesan itu dibangun, kalau kita lihat hasilnya kan saat ini. Tapi bagaimana membangun kesuksesan itu sebenarnya juga diawali bagaimana kita membranding. Materi-materi branding ini memang kita sudah banyak dapatkan, tapi kalau kita ingin dalami lebih lanjut, tentu ada waktu tersendiri ya. Makanya saya lihat di sini Coach Wulan dan HR akademiknya itu luar biasa. Ketika ingin meng-coach, men-training mentor-mentor untuk menjadi mentor yang berhasil, maka tentu tidak terlepas dari branding. Branding ini memang tidak semata-mata untuk branding usaha, tapi juga untuk branding pribadi. Yang bagaimana kita dikenal saat ini sebagai pengusaha kuliner terkemuka misalkan, tentu itu tidak diciptakan dalam waktu yang singkat. Dia tidak terlepas dari branding. Maka ketika membangun branding ini memerlukan waktu, tenaga, pikiran, dan semua yang berkaitan dengan ini tidak serta-merta juga menjadikan kita seorang yang sukses. Karena apa? Membangun branding saja itu tidak cukup. Membangun branding tanpa kita mampu untuk mendelivery, dalam artian kita menjual kepada publik, maka itu juga akan sangat menghambat keberhasilan kita. Makanya seorang yang memiliki entrepreneurship yang kuat itu karena mampu membangun branding yang ada pada dirinya. Kalau branding yang ada pada dirinya itu sudah dibangun, maka tentu akan mudah untuk membangun branding yang ada pada produknya. Nah, ini yang sering kita lihat kalau teman-teman pengusaha, teman-teman yang berdagang, ketika berupaya untuk membangun branding, maka disitulah sebenarnya seninya kita berusaha, kita berdagang. Bagaimana kita mampu mengkomunikasikan diri kita kepada halayak ramai, itu sama halnya bagaimana kita mampu untuk menjelaskan produk kita kepada publik. Nah, ini dia. Personal branding, kalau kita maksudkan sebagai cara kita mengendalikan penilaian orang lain, maka seperti itu pula kita membranding produk kita. Bagaimana cara kita membuat agar produk kita itu dikenal? Ya tadi, karena apa kita dikenal? Karena faktor apa yang membuat orang mengenal produk kita? Ini yang mungkin nanti kita lebih banyak diskusi ya, supaya kita jangan sampai personal branding yang kita lakukan itu tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan dalam prosesnya. Ya, maksud saya begini. Ketika kita sudah branding apa yang maksudnya kita branding personal kita atau kita branding produk kita, tetapi pada kenyataannya kita melakukan hal-hal yang tidak atau kontraproduktif dengan personal branding itu gitu. Nah, ini yang mungkin nanti kita lihat apa saja sebenarnya yang menghambat atau menghalangi branding yang kita lakukan. Ya, jadi tujuan personal branding ini mungkin secara akademis kita bisa pahami, tetapi yang lebih penting dari itu ketika kita sudah terjun dalam dunia usaha atau dunia bisnis, maka nanti kita akan melihat apa yang akan mempengaruhi strategi dari personal branding kita. Kalau kita mampu untuk menjelaskan siapa diri kita, apa produk kita, maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memasarkan ide kita, memasarkan produk kita. Itu tidak terlepas dari bagaimana cara kita mampu mengambil strategi yang tepat. Terakhir nih, saya mau sampaikan. Kalau Bapak, Ibu, rekan sekalian, saya sebutkan apa yang ada dalam benak Bapak, Ibu
ketika saya sebutkan mie instan. Kenapa? Saya sebutkan itu, bisa jadi mungkin ada pilihan lain, tapi mayoritas nanti akan menyebutkan produk itu. Tapi saya nggak mau menyebutkan karena itu nanti iklan ya, Bu. Iya. Iya. Sama seperti saya akan menyebutkan sabun deterjen. Apa yang ada dalam benak kita ketika saya sebutkan sabun deterjen atau kopi instan? Kalau saya sebutkan motor, mungkin kalau saya orang Jawa, pasti akan saya sebutkan itu Honda. Jadi kalau dikatakan apapun mereknya, yang namanya motor itu Honda. Ya. Itulah sebenarnya brand yang ada atau image atau persepsi yang ada dalam publik. Nah, membangun itu kan tidak mudah, tidak gampang. Tetapi ketika seperti tadi saya sampaikan misalkan mie instan yang ada dalam pikiran, misalnya Bu Anik tadi bilang Indomie. Bisa kita bayangkan, kira-kira Indomie dulu dengan versi yang sekarang sangat berbeda jauh. Tapi apa yang tidak bisa dihilangkan? Yaitu brandingnya. Indomie, seleraku gitu kan. Mungkin itu salah satu yang teringat gitu. Tapi bukan kita mengabaikan itu semua, tidak. Tapi bagaimana kita berpikir, loh iya, dia sekarang berubah, ada macam segala rasa. Tetapi itulah bagian dari bagaimana untuk memasarkan branding ini agar branding itu tidak sia-sia gitu. Ya. Jadi karena melihat situasi pasar, karena melihat kondisi pasar, maka branding dan marketing ini tidak bisa dihilangkan dari proses bagaimana kita berupaya untuk menjadi sukses itu tadi. Itu mungkin salah satu cara kita melihat bahwa kita sebagai seorang entrepreneur harusnya jangan kalah sebelum bertanding. Terakhir yang ingin saya katakan bahwa bagaimana pentingnya data ketika kita memulai usaha. Sekarang saya gambarkan, kalau data yang ada sekarang itu sama saja nilainya seperti emas, bahkan bisa menjadi semacam barang tambang data ini. Karena apa? Siapa yang menguasai data, maka sebenarnya dia menjadi orang yang sudah dikatakan berhasil. Karena apa? Ketika dia menguasai data, maka dia memahami target mana yang harus dia sasar. Orang mana atau di mana ya produknya akan disasar. Ya, data ini sangat penting. Ya, mungkin kalau kita pernah rasakan ya, ketika berkendaraan, naik motor atau mobil, dalam satu titik tertentu, tiba-tiba ada reminder SMS. SMS-nya ada menawarkan produk, misalkan kalau turun akan kalau akan belanja donat akan mendapatkan diskon sekian persen pada saat ini saja. Kemudian ada lagi, kalau Anda ingin belanja fried chicken misalkan, maka akan mendapatkan potongan diskon dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan adalah, loh, kan kita tidak ke tempat itu gitu, tidak ke tempat donat atau kita tidak ke tempat fried chicken. Tapi kenapa ada informasi itu sampai ke dalam handphone kita? Ternyata itu juga menjadi strategi perusahaan untuk menjual produk, bahwa dia memanfaatkan data setiap pengguna provider telepon ini misalkan, yang berradius 500 meter dari usahanya. Ketika dia melintasi daerah radius 500 meter itu, dia akan mendapatkan SMS itu. Itu semua kan tidak bisa dilakukan kalau tidak ada data. Nah, dengan seperti itu, strategi untuk menjual atau memasarkan produk berdasarkan data, ini juga akan menjamin keberhasilan yang setidaknya persentase keberhasilan itu sudah mencapai di atas 50% untuk keberhasilan, karena kita mampu mentarget sasaran kita. Kenapa saya katakan pentingnya data? Karena data inilah yang menjadi senjata paling ampuh saat ini. Ibarat kalau kita berperang, kalau kita tidak mengetahui medan perang, kalau kita tidak mengetahui data-data apa saja yang ada, senjata apa saja misalkan yang ada di lawan kita, atau produk apa saja unggulan di lawan kita, tentu kita akan kalah bersaing. Ya sama halnya kalau kita berusaha misalkan di bidang kuliner, pasti yang menjadi incaran kita adalah apa sih yang menjadi keunggulan pesaing? Itulah data. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan Bu Ani.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing atau diskusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Coach Wulan bisa ngasih tambahan untuk pertemuan hari ini, Coach. Silahkan, Coach. Terima kasih Mbak Ani. Terima kasih buat Pak Laude ya. Luar biasa materinya. Khusus program entrepreneurship dari konsep sampai mentalnya. Mental entrepreneur itu harus seperti apa? Mindset lah kalau kita bilang. Ya ini sebenarnya sebelum kita menjadi pengusaha, ini dulu Mbak Ani. Jadi teman-teman itu harus paham dulu tadi yang dijelaskan sama Pak Laude. Nah ini beda banget kalau pola pikirnya pedagang dan mau disebut pengusaha. Karena kalau udah disebut pengusaha itu semuanya yang tadi dijelaskan oleh Pak Laude ya. Dari mindset, pola pikir, cara melihat sudut pandang, melihat masalah, melihat kasus, dan sebagainya. Dan tentunya pengusaha harus profit. Nah, ini yang memang harus ada ilmu. Kalau pedagang aja kan habis hari ini selesai gitu ya. Tadi materinya menurut saya bagus ya. Kalau saya bilang runtut gitu, struktural banget gitu ya. Jadi kalau yang nggak paham pasti nggak baca tadi langsung paham sih. Sukses buat Pak Laude. Terima kasih buat Bu Ani. Terima kasih Coach atas sesuatu yang sudah disampaikan. Dan sini perlu saya tambahin, saya tadi mencatat sangat-sangat saya simpan di memori saya, yaitu 7 mindset itu yang perlu kita kuasai untuk memperoleh biar kita naik kelas. Selain 7 mindset, tentunya kita bisa membranding tadi Pak yang disampaikan juga. Terus kita harus menguasai data. Kalau kita menguasai data, sepertinya tadi menang sebelum kita bertanding. Seperti itu. Itulah yang membuat saya sendiri dan tentunya teman-teman untuk modal bagaimana kita menuju seorang pengusaha. Tapi bukan pedagang. Ini seperti yang disampaikan oleh Coach Wulan tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Laude dan Coach Wulan yang saat ini materinya sangat luar biasa dan tentunya bagi semua yang sudah bergabung ini sesuatu yang luar biasa juga karena mereka yang bergabung itu suatu pilihan karena mereka juga memang ingin tentunya naik kelas, ingin supaya produknya dikenal baik di negeri sendiri maupun di luar. Seperti itu akhirnya sampai pada akhir acara ini kita sudah dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan teman ini tidak sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang luar biasa juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.